panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato dengan judul Pentingnya Kesadaran tentang Penyakit HIV/AIDS. Seperti yang kita ketahui, HIV/AIDS adalah penyakit atau sindrom yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh sang penderitanya. Begitu ganasnya AIDS ini hingga Badan Kesehatan Dunia atau WHO merasa perlu menetapkan satu hari dalam setiap tahunnya sebagai Hari AIDS Sedunia. AIDS ini pertama kali ditemukan di Afrika dan mulai menyebar ke Indonesia pada tahun 1987 di Bali oleh seorang turis asing yang dinyatakan meninggal dunia karena terjangkit penyakit AIDS dan masih terus menyebar hingga sekarang. AIDS yang telah bersama kita selama 2 dekade ini tetap menjadi masalah yang terus harus dihindari dari diri kita semua. Hal ini sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi kita para remaja, generasi penerus bangsa yang sangat rentan terjangkit AIDS. Para penderita yang positif terjangkit AIDS pun tidak luput dari penderitaan, baik itu dari fisik maupun batin. Banyak penderita yang dikucilkan dari lingkungannya dan menjalani hidup dengan seorang diri dengan beban penyakit yang mematikan. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya menjunjung tinggi akan kesadaran bahaya penyakit ini. Karena sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang dinyatakan positif oleh penyakit HIV/AIDS, tidak sedikit yang meninggal dunia. Hal ini ditakutkan karena remaja-remaja di negara kita kini telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terpengaruhinya jati diri kita oleh budaya barat yang negatif. Dengan pengaruh-pengaruh negatif ini, kita menjadi tahu akan narkoba dan seks bebas. Memang hampir sebagian besar penyakit ini disebabkan oleh seks bebas. Penyakit AIDS ini juga dapat menular melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan digunakan bersama-sama atau berulang-ulang, terutama bagi pengguna narkoba, dan bisa juga tertular melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV serta ibu yang terinfeksi HIV/AIDS ke bayinya selama masa kehamilan, persalinan, dan menyusui. Teman-teman, agar kita tidak terserang virus HIV, maka kita harus bisa menjaga diri dan keimanan kita supaya tidak tergoda oleh rayuan negatif, yaitu dengan cara harus pandai-pandai dalam memilih teman dan lingkungan tempat bermain, karena teman juga menjadi motivasi yang mempengaruhi kita dalam membentuk diri kita yang sebenarnya. Jadi teman-teman, kita tidak boleh asal memilih teman, tetapi kita juga harus sanggup membawa teman kita ke jalan yang baik, supaya kita dan teman-teman kita terhindar dari pemakaian narkoba dan tidak melakukan hubungan seks bebas. Dan juga melalui pendidikan tentang bahayanya HIV/AIDS di sekolah juga bermanfaat bagi para siswa dan siswi remaja sebagai pedoman untuk melangkah maju ke depan. Ditambah dengan dukungan Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah agar memberikan contoh yang positif terhadap menghindari bahaya AIDS. Serta yang terakhir, kita tidak boleh mengucilkan orang-orang yang telah terjangkit penyakit AIDS. Sebaliknya, kita harus terus mendukung orang-orang ini karena kita tidak akan tertular dengan hanya melakukan kontak fisik dengan si penderita, melainkan hanya akan tertular jika kita melakukan kontak seksual. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita lebih berhati-hati lagi agar terhindar dari bahayanya HIV/AIDS dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa agar kita semua diberikan perlindungan dan berada di jalannya. Serta sebagai remaja, kita juga harus bisa menjaga nama baik keluarga, sekolah, kampus,
dan lingkungan sekitar agar kita bisa menjadikan negara ini sebagai negara yang bersih dari penyakit AIDS. Akhir kata, semoga dengan apa yang telah saya sampaikan dapat kita ambil hikmah dan teladannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.